Yo, kembali lagi bareng saya Christopher di channel Karsa Gadget, dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop yang di depan saya ini dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Nah, buat kalian yang udah penasaran nih, sebenarnya adalah Acer Predator Helios 300 di generasi terbaru ini sudah menggunakan Intel generasi ke-12 yaitu 12700H, dan kita akan bandingkan juga nanti performanya dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang pakai 11800H dan juga RTX 3070. Kira-kira walaupun dia masih menggunakan RTX 3060, apakah performanya masih bisa menyaingi generasi sebelumnya atau bahkan lebih tinggi? Langsung aja kita tonton b-rollnya terlebih dahulu. Ini dia Acer Predator Helios 300 yang baru, yaitu PH315557778R menggunakan Intel Core i7 12700 untuk prosesor dan RTX 3060 untuk dedicated graphics-nya. Sudah dibundle dengan Windows 11 dan Office Student 2021. Untuk harganya di website resminya Acer itu ada di 32 juta untuk harga aslinya, tapi ada diskon hingga sekarang cuma di 26.999.000 rupiah. Garansinya 3 tahun dan 1 tahun pertama meliputi juga untuk Accidental Damage Protection atau Acer menyebutnya dengan Acer Priority Care. Kalau dilihat sekilas mungkin Predator Helios ini nggak kelihatan beda sama generasi sebelumnya, tapi kalau diperhatikan lagi ada beberapa detail desain kecil yang berbeda. Yang pertama, bagian punggung layar tampil lebih polos, cuman dengan logo Predator aja dengan backlit birunya, tanpa ada aksen garis di bagian kiri dan kanan. Kemudian sama seperti seri Nitro yang baru kemarin, di bagian belakang itu portnya sekarang ada tambahan selain dari DC input, dan juga backlit keyboard sudah pakai RGB dengan warna yang bagus banget. Dan yang spesial di bagian bawah dari palm rest ada striplet RGB walaupun cuma di bagian tengah aja, nggak melingkar di sepanjang cover bawah kayak yang ada di Asus ROG dan juga Lenovo Legion 7 Pro. Untuk dimensinya ada 35,9 x 27,6 cm dengan ketebalan di 2,6 cm aja, dan bobotnya di 2,6 kg, jadi ya ini bukan laptop gaming yang ringan. Tapi untuk skor desain keseluruhan kita bisa berikan skor di 8 poin. Lanjut ke bagian layar, dia punya bezel yang cukup tipis di bagian kiri, kanan, dan atas, sedangkan bagian bawahnya menyisakan masih cukup banyak space karena dia menggunakan layar yang masih punya aspek rasio di 16:9. Layarnya ini ukuran 15,6 inch, resolusinya 2K atau QHD 2560 x 1440 pixel. Panelnya IPS anti glare dan punya color gamut di 100% DCI-P3. Jadi tentunya ini menarik banget untuk kalian yang butuh laptop ini untuk ngerjain desain ataupun editing video. Kemudian tingkat keseruan layar waktu kita tes menggunakan display SDR test itu ada di 250 nits, tapi kalau kita lihat langsung dengan mata ini kayaknya lebih tinggi sih dari 250 nits. Jadi waktu kita ngubeng-ngubeng di Google, kita dapetin spek unit yang ada di India, dan dia tuh punya informasi untuk tingkat keseruan layarnya di 300 nits. Jadi mungkin yang benar untuk versi Indonesia ini juga ada di angka 300 nits sama kayak versi Indianya. Kemudian untuk refresh rate layar dia di 165 Hz, juga punya response time yang cepat banget yaitu cuma di 3 milisecond aja. Jadi ini mantep banget untuk kalian yang butuh untuk mainin game-game FPS terutama. Dan layar ini dibekali juga dengan teknologi Nvidia G-Sync. Jadi untuk skor display ini kita bisa berikan skor 8,5 poin. Untuk portnya di sini kalian diberikan ada Thunderbolt 4 dan juga mini display port yang letaknya di bagian belakang. Dan untuk port selengkapnya kalian bisa lihat di footage berikut ini. Kemudian untuk fitur dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan killer Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.2 yang pastinya udah lancar dan kenceng banget untuk konektivitasnya. Kemudian ada software Predator Sense, di sini kalian bisa mengatur banyak hal mulai dari mode-mode backlit keyboard kalian bisa ganti-ganti. Kemudian kalian bisa mengganti juga untuk mode power laptopnya. Ada fan speed juga yang bisa kalian atur dan customize sendiri berbeda untuk CPU dan GPU-nya. Dan terakhir kalian bisa memonitor juga untuk performance dan juga suhu dari CPU dan GPU di laptop ini. Lalu ada dua settingan tambahan di atas. Yang pertama, kalian bisa customize sendiri untuk background pada saat booting screen. Jadi nggak harus memakai bawaannya yaitu logo dari Predator sendiri. Dan kalian juga bisa mengatur profil audio sesuai dengan kegiatan yang kalian inginkan di Acer True Harmony. Kemudian untuk mode turbo di laptop ini kalian juga dipermudah karena ada shortcut tombol turbo di pojok kiri atas dari keyboardnya. Cukup dengan menekan tombol ini kalian masuk ke mode turbo, di mana fan speednya akan bekerja secara maksimum untuk maksimumkan pendinginan dan juga memaksimalkan dari kinerja performance laptop ini.
Dan untuk driver sendiri ini yang terakhir, di NVIDIA Driver kalian disediakan dua, yaitu Game Ready Driver dan juga NVIDIA Studio Driver. Di mana Studio Driver ini akan memaksimalkan penggunaan kalian dalam mode produktivitas. Jadi untuk rendering video, kemudian rendering 3D itu juga akan lebih lancar jika menggunakan Studio Driver ini. Dan ini kameranya dengan Full HD 1920x1080 pixel, dan untuk FPS-nya ada di 30 FPS seperti biasa, dan bisa dilihat sendiri di tampilan layar 2K ini sebenarnya cukup bagus, walaupun masih kelihatan ada beberapa noise-nya juga. Dan di sini kalian nggak diberikan shortcut untuk kalian bisa matiin kamera, cuman bisa nge-mute mikrofon aja, function F8. Jadi kira-kira gitu. Kalau kalian butuh privasi lebih, kalian bisa tutupi kameranya dengan menggunakan stiker ataupun objek yang lainnya. Jadi untuk fitur dan juga port secara keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya. Mulai dari prosesor, dia menggunakan Intel Core i7 12700H, 14 core, terdiri dari 6 performance dan 8 efficient core, serta total ada 20 thread. Dan untuk performance core-nya, dia punya base clock speed di 2,3 GHz dan boost-nya di 4,7 GHz. Menggunakan fabrikasi 10 nanometer Intel 7 dan L3 cache-nya di 24 MB. Serta TDP prosesor ini di 45 Watt. Dan untuk hasil pengujian sintetis di R15 kita dapatkan skor di 2799 CB. Untuk R20 single core-nya di 670 poin, sedangkan multi core-nya di 6999 poin, alias ini udah bisa dikatakan 7000 poin lah ya. Lalu kita lakukan looping sebanyak 10 kali dan kita dapatkan hasil rata-rata ada di 6948 poin. Artinya untuk konsistensi performance ini benar-benar mantap banget di laptop ini. Dengan suhu CPU core rata-rata cuma di 74 derajat Celcius dan maksimumnya 88 derajat Celcius aja. Jadi ini kayaknya merupakan laptop gaming dari Intel generasi ke-12 yang paling adem sejauh yang udah pernah kita cobain. Sedangkan untuk rendering 3D di Blender kita dapatkan CPU rendernya ada di 2 menit dan 19 detik. Jadi ini waktu yang kencang banget juga. Dan ini kita bandingkan juga dengan performance dari Acer Predator Helios dari generasi sebelumnya, di mana dia menggunakan i7 11800H dan RTX 3070. Tentu saja dari segi performance CPU, laptop yang ini mengungguli dari generasi sebelumnya. Dengan R15 unggul sekitar 28%, R20 single core-nya unggul 16%, R20 multicore unggul 30%. Sementara untuk Blender CPU, dia unggulnya tuh hampir 1 menit, yaitu di 59 detik. Dan ketika kita rata-rata, kenaikan performance CPU ini ada di sekitar 26% dibandingkan generasi sebelumnya. Suhunya sekarang juga jauh lebih adem dibandingkan generasi sebelumnya, walaupun mereka sama-sama menggunakan teknologi untuk cooling system yang sama, yaitu 5th Gen 3D Aeroblade Fan. Tapi mungkin ada tweak di mekanisme kerjanya sehingga di generasi terbaru ini lebih efektif untuk menjaga suhu komponen jeroannya ini jadi lebih dingin. Untuk RAM bawaan dia menggunakan 16 GB single channel DDR5 dengan speednya di 4800 MHz, dan masih ada slot DIMM lagi untuk kalian bisa upgrade ke kapasitas yang lebih besar kalau kalian membutuhkan, misalnya untuk project rendering 3D yang butuh makan resource RAM yang cukup banyak juga. Sementara untuk storage dia menggunakan SSD NVMe PCIe dengan kapasitasnya besar banget di 1 TB, dan untuk speednya dia di 6536 untuk read-nya, sedangkan write-nya di 4826. Jadi udah pakai generasi keempat dan benar-benar kencang banget. Lanjut ke grafis, dia menggunakan dual grafis dengan integrated-nya Intel Iris Xe dan dedicated-nya RTX 3060 6GB 192 bit dengan TGP di 140 Watt, jadi udah pakai yang full power. Sementara untuk hasil rendering video di Adobe Premiere, video 1 menit 4K cut-to-cut tanpa efek dan hanya single layer, dia mencatatkan waktu di 1 menit 42 detik, jadi ini kenceng. Sementara untuk Blender GPU-nya kita dapatkan di 43 detik. Dan kalau kita bandingin sama performance-nya Predator Helios yang generasi sebelumnya, kita dapatkan untuk Premiere dia unggul sekitar 20 detik. Sementara untuk Blender GPU dia kalah tipis banget, sekitar 2 detik aja, walaupun yang generasi sebelumnya sudah menggunakan RTX 3070 juga. Kita lanjut menggunakan 3D Mark untuk kita tes simulasi gamingnya. Di TimeSpy kita dapatkan skor di 9146 poin, sementara untuk Fast Track di 20337 poin. Jadi memang ini skor yang bisa dibilang agak tengah-tengah untuk laptop gaming high-end kayak gini. Masih banyak laptop gaming lain yang ada di atasnya dia. Sementara untuk stress test dia di 98,4% udah lolos. Dengan suhu CPU-nya naik turun tapi rata-rata ada di 69 derajat dan suhu GPU-nya itu stabil
stabil di 73 derajat Celcius. Dan inilah grafik kalau performanya kita bandingin sama Predator Helios dari generasi sebelumnya. Untuk time spy, laptop ini masih lebih unggul ternyata, yaitu sekitar 7%. Sedangkan untuk fast track dia kalah tipis banget, cuma di 0,1%. Jadi bisa kita bilang hampir nggak ada bedanya dengan generasi sebelumnya, walaupun di sebelumnya sudah menggunakan RTX 3070. Dan berikut ini juga adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Untuk pujian gaming realnya, ini adalah footage-nya. Game pertama Dota 2 dengan settingan resolusi 2K, dan juga untuk grafiknya kita buat di rata kanan full render. Kita bisa dapatkan FPS-nya ada di kisaran 170 sampai 180-an. Jadi ini kenceng banget, dengan load dari GPU-nya ada di sekitar 70-an%, suhunya 70 derajat Celcius. Sementara untuk CPU-nya ada di kisaran 20-30-an%, dan untuk suhunya ada di 70 derajat Celcius juga. Selanjutnya untuk CSGO dengan settingan resolusi di 2K dan juga grafiknya ada di high, kita bisa dapetin FPS-nya di sekitar di atas 120-an lah, bisa jadi sih 130-an. Dan untuk load dari GPU-nya di sekitar 98%, jadi ini udah tinggi banget untuk CSGO. Dan juga untuk suhunya ada di 69 derajat Celcius. Sementara untuk CPU sendiri, dia loadnya cuma di belasan persen aja, dengan suhunya juga ada di 71 sampai 74 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Valorant kita bisa dapetin FPS-nya dari sekitar 270-an FPS, jadi kenceng banget. Dengan load dari GPU-nya ada di 42%, suhunya di 67 derajat Celcius, sementara untuk CPU-nya loadnya di kisaran 20 hampir 30%, dan suhunya ada di 72 derajat Celcius. Jadi kali ini lebih panas di CPU-nya dibandingkan untuk GPU-nya sendiri. Untuk game AAA Far Cry 6 dengan settingan resolusinya di 2K dan juga grafiknya ada di Ultra, ini kita bisa dapetin di kisaran 60-an sampai di 70-an FPS. Untuk loadnya sendiri ada di 99%, jadi udah tinggi, dengan suhunya di 65 derajat Celcius. Sedangkan untuk CPU sendiri dia ada di 28% aja, dengan suhunya sama di 60-an derajat Celcius. Dan kalau kita tambahin ledakan supaya lebih rame, ini dia dari 70-an dia turun ke sekitar 60-an. Tapi ini masih oke banget untuk mainin game AAA ini dengan lancar. Untuk RAM-nya sendiri dia kemakan sekitar 14 hampir 14,5 GB dari total RAM bawaannya ini 16 GB. Game AAA selanjutnya yaitu Assassin's Creed Valhalla dengan settingan resolusinya 2K dan juga grafiknya ini ada di ultra high, jadi paling mentok kanannya. Kita bisa dapetin FPS-nya ada di sekitaran 70-an FPS, jadi ini lancar banget, bahkan sampai bisa menyentuh 80 FPS. Untuk load dari GPU-nya di 97% dengan suhunya ada di 72 derajat Celcius saja. Sementara dari CPU-nya sendiri loadnya cuma di 30-an%. Nggak sampai 35 dengan suhunya di 65 derajat Celcius. Untuk OC upgrade seperti yang kita udah bilang tadi, untuk RAM-nya tersedia slot DIMM tambahan di mana kalian bisa upgrade jadi dual channel sehingga dapat kapasitas RAM yang lebih besar. Sementara untuk storage kan juga disediakan satu slot M.2 lagi, jadi kalian bisa upgrade storage-nya ini hingga maksimum di 2 TB untuk total storage-nya. Dan berikut adalah footage-nya. Untuk performa secara keseluruhan kita sangat puas banget karena dibandingkan dari generasi sebelumnya ada peningkatan yang cukup signifikan, terutama dari sisi coolingnya juga, di mana dia sekarang jadi jauh lebih adem, bahkan ini lebih adem dibandingkan laptop gaming lain yang sudah pernah kita uji di generasi 12 ini. Jadi untuk performance kita bisa berikan skor 8,5 poin. Untuk ujian data baterai kita menggunakan PCMark 10 Modern Office, lalu untuk mode power laptop kita buat di default atau balance, kemudian wifi dan juga backlit keyboard kita matikan. Tingkat kecenderungan layar kita turunkan di 50% dan kita dapatkan waktu di 5 jam 20 menit.
Dan kalau dibandingkan sama beberapa laptop gaming lain di generasi 12 ini merupakan salah satu yang bisa dibilang paling lama. Jadi untuk konsumsi dayanya juga sangat oke banget, masih bisa kalian gunakan untuk pekerjaan kalian sehari-hari tanpa perlu nyolok charger terus. Jadi untuk skor daya tahan baterai kita bisa berikan skor di 7,5 poin. Kesimpulannya masih sama seperti Predator Helios 300 yang udah dibawain Rico beberapa waktu yang lalu. Ini masih sama, yaitu ini laptop gaming yang cocok banget untuk kalian para gamer dan juga para konten kreator. Tapi saya mau nambahin juga nih, mungkin cocok untuk kalian yang bekerja di bidang teknik, baik itu teknik sipil ataupun mungkin arsitektur, di mana kalian butuh untuk rendering 3D dalam skala yang bisa dibilang cukup besar juga, karena sudah didukung dengan driver Nvidia Studio sehingga bikin produktivitas kalian menggunakan laptop ini tuh jadi lebih lancar dan pol banget. Kemudian dari segi suhu juga ini mau dikebet dalam waktu yang lama sudah aman karena pendinginannya tuh terbukti sangat ampuh untuk bikin komponen dalamnya tuh suhunya nggak terlalu tinggi. Jadi overall setelah kita total dan kita bagi 5, kita dapatkan skor di 8,1 poin. Segitu aja review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk bantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Semua link sosial media kita tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya, termasuk juga promo apa saja yang sedang berlangsung di store kita ini. Untuk kalian butuh belanja keperluan IT mulai dari laptop ataupun peripherals lainnya, silahkan langsung ke toko kita di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Dan kita juga tersedia di e-commerce yaitu Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD.id. Silahkan kalian kunjungi. Dan untuk periode mulai September ini, kita ada Kalusa Shopping Surprise volume kedua. Dan untuk belanja kelipatan 500.000, kalian bisa dapatkan 1 kupon undian. Jadi semakin banyak kalian belanja, kalian akan semakin banyak punya kesempatan untuk menang. Dan untuk hadiah utamanya ada 2 motor di belakang saya ini, ada Yamaha R15 dan juga M3. Jadi silakan langsung ikutan dan kalian bisa menangkan ratusan hadiah yang menarik. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video. Kalusa Shopping Surprise volume kedua hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize Yamaha R15 dan Mio M3. Total hadiah hingga ratusan juta rupiah loh. Shopping di Kalusa, dapat surprise, dapat hadiah.